Rela nggak rela nggak galau demi Oh, webinar. kenapa tuh? Oke. Ada juga nggak yang kira-kira ikut webinar ini sama circle-nya gitu sambil malmingan? Ada Kak, ada. Cuma yang lain pada galau. Oh, jangan galau ya, tetap semangat ya. Spread vibes positif. Oke. Oke, kita coba tes semangat dulu ya. Coba kasih reaction atau stiker kalian di kolom chat coba. Semangat nggak nih ikut webinar, tips dan strategi personal branding. Mana nih, siapa yang semangat? Silahkan keluarkan stiker terbaik kalian di kolom chat. Yeay. Ayo, ada lagi? Oke, udah kelihatan semangat nih. Baik, jadi acara hari ini itu merupakan rangkaian dari kelas pengembangan diri yang diadakan oleh Muda Bermakna untuk membekali calon mahasiswa baru agar menjadi pribadi yang unggul, berdaya saing, dan penuh makna. Nah, materi kali ini tuh sangat menarik ya adik-adik karena berkaitan sama personal branding nih. Kita akan membahas tips dan strategi personal branding, rahasia sukses membangun jejak karir yang gemilang di era digital. Nah, sebelum kita mulai, kita uh, dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya kakak bacakan aturan untuk webinar ini. Diharapkan nih para audiens di sini bisa menyalakan kamera ya, biar rame dan biar tahu nih satu sama lain. Oke, kalau yuk yang lain kita dokumentasi dulu ya. Ayo yang lain ditunggu ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Ayo yang belum on cam, silahkan on cam. Ada Fitri, Nurul, Siti Zakia Zahro, Rizky, udah. Dita Purnamasari, Yunita, Satriani, Aura Ervi, Delisa, Ahmad Abi, Hilya, Nurul Komaria, Harunisa. Yuk kita on cam terlebih dahulu. Ayo Kak Zidan juga on cam ya Kak. Yuk mana nih? Ayo Kakak tahu pada ganteng-ganteng sama cantik-cantik semua. Ayo yang lain. Kakak tunggu ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Wih. Ayo yang lain. Jangan malu-malu ya. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita tunggu berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. 49. Oke. Yuk yang lain yuk. Nah, kan enak nih dilihat. Ayo Zahra, Bunga, Nisa, Dita, Satriani, Delisa, Hilya, Zakia, Nurul, Fitri. Ya, ya, ya udah nggak apa-apa deh Kak. Betul. Oke, ayo ada lagi yang mau on cam? Ayo Fitri, Zakia, Satriani, Delisa, Nisa, Bunga, Zahra, biru. Random ya. Oke, 1 menit lagi ya. Ada lagi nggak yang mau on cam? Lumayan nih buat kenang-kenangan. Oh, ternyata aku dulu pernah ikut ini ya gitu. Jangan bahas kenangan Kak. Keingat dia. Enggak, maksudnya besok-besoknya gitu. Oke, ditunggu nih. 1 menit lagi. 49 kita dokumentasi. Siapa tuh? Adiknya ikut gak apa-apa. Ayo, Zahra, Aura, Bunga, Satria, Delisa, Hilya, Nisa. Kita on cam dulu ya. Nurul. Iya, Kak. Ayo on cam dulu. Maksa banget ya. Nah, sip. Oke, udah 49 ya. Ada lagi yang mau on cam?
Tidak ada? Introvert semua, Kak. Introvert semua. Nggak apa-apa, ini sama-sama introvert semua ya. Oke, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Banteng merah, Kak. Banteng. Waduh. Oke, jadi kali ini kita akan membahas topik pada webinar kali ini tuh mengenai tips dan strategi personal branding ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan data Indonesia.id, itu Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna terbanyak media sosial dan menghabiskan waktunya di media sosial itu selama 3 jam 16 menit. Nah, Indonesia ini berada dalam urutan ke-10 nih untuk pengguna media sosial terbanyak. Nah, tapi banyak sekali pengguna dari media sosial yang belum sadar nih akan manfaat dari media sosial. Mereka hanya menggunakan untuk senang-senang aja. Padahal dengan adanya kemajuan internet ini, itu dapat menunjang persiapan karir mereka. Nah, mereka juga bisa membangun personal branding untuk memiliki peluang yang lebih tinggi dalam dunia karir mereka. Karena dengan demikian, itu akan ada value yang lebih baik sehingga porsinya lebih dilirik oleh rekrutmen seperti itu. Nah, apa saja sih hal yang membuat HRD itu melirik kita. Nah, itu akan dibahas oleh pemateri kita hari ini. Beliau adalah mahasiswa PAI dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan segudang pengalaman dan juga prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, di antaranya itu ada yang pertama, Award Student Open Mobility tahun 2023 di Malaysia, lalu sebagai penerima beasiswa pendidikan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, juara satu lomba cerdas cermat Islami tingkat nasional, juara satu Olimpiade Al-Quran Hadis tingkat nasional, dan juara tiga Olimpiade SKI tingkat nasional. Wih, keren sekali ya. Oke, hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pemateri kita hari ini. Silakan Kak Muhammad Zainuddin Zidan. Halo, Assalamualaikum Kak Zidan. Waalaikumsalam, Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kemarin habis dari Malaysia ya Kak. Acara apa tuh Kak kalau boleh tahu? Waduh. Jadi di Malaysia kemarin tuh ada acara semacam studi banding gitu sih selama 2 minggu. Acara dari kampus. Oke oke. Berapa? 2 minggu ya Kak? Iya, 2 minggu. Kemarin Selasa baru pulang. Oke oke. Wah, keren banget ya. Pasti pengalamannya banyak banget. Terus gimana nih? Udah full lagi nggak energinya? Kemarin sempat recovery gitu ya katanya. Iya, alhamdulillah sudah full lah. Sudah sangat siap untuk webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Oke, hadirin sekalian, pemateri sudah bersama kita ya. Beliau akan menyampaikan materi selama 45 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Baik, terima kasih Kak Umi atas kesempatannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian karena saya anggap kalian ini adalah orang-orang yang beruntung ya. Kenapa? Karena dari awal kalian kan ini ya join di salah satu wadah untuk belajar untuk persiapan UMPTKIN. Tapi tidak hanya itu, kalian juga mendapatkan akses webinar secara gratis yang mana ini adalah adalah bentuk penting buat kalian untuk mengembangkan diri gitu. Karena menurut kami kalian ini adalah calon-calon orang sukses. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian itu sudah punya kesadaran diri bahwa betapa pentingnya kita untuk mengembangkan diri di era digital ini. Karena kalau kita sebagai pemuda ya hanya rebahan doang, hanya bersenang-senang doang gitu, kita itu akan tertinggal dengan teman-teman yang lain gitu.
Kenapa? Karena teman-teman yang lain di luar sana itu banyak sekali yang sudah mulai untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan value, meningkatkan kualitas diri mereka, sehingga akan menambah daya saing untuk kita gitu. Karena kita tidak bisa menolak perkembangan zaman, teman-teman. Perkembangan zaman itu tidak mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga betapa pentingnya kita untuk mengembangkan diri supaya kita bisa menjadi orang yang berkualitas, orang yang lebih profesional sesuai dengan bidang yang kita pilih gitu. Nah, salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas diri kita yaitu membangun personal branding. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ada yang pernah nggak dengar istilah personal branding? Ada yang pernah mungkin? Belum, Kak. Belum. Oke. Oke, mari kita bahas ya, teman-teman. Oke, sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui apa sih definisi dari personal branding itu. Jadi dari dua kata personal dan branding, ada kata brand. Brand itu bahasa Inggris yang artinya merek gitu. Jadi merek dalam diri seseorang yaitu nama atau mungkin sebuah kelebihan yang dimiliki oleh seorang gitu. Nah, saya beri salah satu contoh. Kalian tahu nggak atau kenal nggak dengan Cak Lontong? Kenal nggak kalian? Kenal, kenal. Kenal. Kenal, Oke. cuma dia banyak kenal Nah, aku. sebenarnya nama asli beliau itu apakah Cak Lontong atau mungkin beliau punya nama asli yang lain? Punya nama asli lain. Siapa itu? Lupa, Kak. Oke. Udah lama soalnya. Oke. Jadi kenapa sih beliau itu dipanggil Cak Lontong atau mungkin memperkenalkan diri dan dikenal sebagai nama Cak Lontong bukan Lis Hartono yang nama aslinya? Karena beliau adalah seorang komedian. Beliau adalah seorang komedian, tapi beliau ini punya keunikan tersendiri gitu. Yang mana komedian itu di Indonesia itu banyak sekali gitu. Tapi beliau itu punya keunikan tersendiri yang mana beliau adalah komedian dengan tingkatan logikal yang tinggi gitu. Yang mana hampir tidak ada komedian terkenal sampai saat ini yang menyerupai ataupun lebih dari Cak Lontong. Dan beliau juga menamai dirinya sebagai Cak Lontong supaya apa? Supaya mudah diingat oleh masyarakat umum. Kalau sekiranya beliau dikenal sebagai Lis Hartono gitu, mungkin agak susah diingat gitu ya. Dan beliau membuat nama yang unik yaitu Cak Lontong supaya menggambarkan bahwa beliau ini adalah orang yang lucu sebagai orang komedian gitu, dan juga supaya mudah diingat oleh orang-orang, oleh masyarakat umum. Sehingga dari apa yang saya jelaskan tadi, personal branding itu dapat diartikan sebagai proses membangun dan juga mempromosikan citra atau identitas pribadi yang unik dan meyakinkan untuk membedakan diri dari orang lain gitu. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, Cak Lontong ini punya keunikan, punya kekhasan tersendiri gitu, yang jarang ada orang yang punya seperti Cak Lontong tadi gitu. Begitu pula kita, kalau kita ingin membangun sebuah personal branding gitu. Nah, kita itu harus menunjukkan keunikan kita itu harus menunjukkan kekhasan kita, yang mana yang jarang dimiliki oleh orang yang lain, sehingga kita itu mudah diingat oleh masyarakat umum, kita itu mudah dikenal oleh orang-orang, sehingga personal branding kita itu semakin lama akan semakin membaik, seperti itu. Oke, saya akan bertanya kepada kalian, kira-kira mereka ini siapa gitu? Pasti semua pada tahu. Ada yang tahu nggak nama dari mereka? Kira-kira tahu. mereka ini siapa? Namanya? Oke, siapa? Nggak tahu namanya, Kak. Cuma sering nonton. Oh, nggak tahu namanya, tapi sering nonton. Oke, mungkin yang lain ada yang tahu nama dari mereka berdua? Oke, jadi mereka berdua ini adalah seorang komika ya, atau mungkin ya bisa ya, termasuk komedian juga. Jadi mereka ini adalah Tretan dan juga Coki. Yang sebelah
sebelah kiri itu adalah Tretan Muslim, yang sebelah kanan yakni Joki Pardede. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka terkenal itu? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira yang sering kalian lihat dari kedua orang ini, yang membuat kalian itu suka melihat konten mereka itu karena mereka apa, teman-teman? Podcast Kak, podcast. Joki Pardede. Mempunyai ciri khas, Kak. Apa itu ciri khasnya? Podcast Kak, sering lihat podcast. Joki Oke, Pardede. oke, Ciri khasnya sering dark joke, Kak. cak-cok. Oke, berarti lebih ke ini ya, mengarah ke lucu ya gitu ya. Berarti mereka berdua ini kayak lucu gitu ya, kalau di konten gitu ya. Iya, Kak. Oke, kan lucu kan semua orang kan pasti apa ya, semua komedian kan pasti lucu gitu. Dan mungkin sebagian orang atau sebagian komedian itu mereka juga punya dark joke gitu. Nah, sebenarnya yang paling menonjol dari apa yang mereka tunjukkan di sosmed atau di sosial media itu apa, teman-teman? Yang mereka bahas itu apa, kira-kira kebanyakan? Dark jokes. Ya, dark jokes itu bagian dari pembahasan mereka gitu. Tapi yang mereka jadikan dark jokes itu apa? Pembahasannya itu apa gitu? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi mereka berdua ini teman-teman, memang mereka berdua ini dikenal dengan dark jokes-nya gitu. Tapi saya rasa banyak komedian itu juga menggunakan dark jokes gitu. Tapi mereka ini ada keunikan tersendiri teman-teman, yang membuat mereka ini sangat cepat untuk menarik perhatian netizen atau perhatian masyarakat umum gitu. Karena yang mereka bikin dark joke itu adalah isu-isu yang membuat ya masyarakat itu tertarik untuk menontonnya, yaitu isu tentang politik dan juga isu tentang agama, teman-teman. Sehingga itulah yang membuat mereka itu berbeda dengan yang lain. Nah, dari situ menunjukkan bahwa salah satu personal branding mereka, yakni mereka itu ingin menunjukkan bahwa di Indonesia itu seringkali banyak beberapa permasalahan pada saat ada pembahasan tentang isu politik dan isu agama. Sehingga itulah yang membuat mereka menonjol di antara yang lainnya. Dan itulah personal branding mereka. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa Kak. Oke. Nah, kenapa sih personal branding itu penting, teman-teman? Yang pertama, bisa menciptakan identitas. Nah, kita itu pada saat ingin membangun personal branding, nah identitas kita itu lebih tertata. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita itu akan semakin tahu siapa sih diri kita itu. Kemudian yang kedua, kita akan semakin tahu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, apa sih keunikan dan kekhasan kita yang akan kita tunjukkan kepada masyarakat sekitar gitu, teman-teman. Sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mengenali diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yakni membangun kepercayaan dengan orang lain. Yang mana kita itu kan sudah tahu nih identitas diri kita, siapa kita, kelebihan kekurangan kita, keunikan dan kekhasan kita. Sehingga orang lain itu akan lebih mudah untuk mengenali kita, apa sih apa namanya kompetensi kita gitu, apa sih bidang yang kita kuasai, sehingga orang-orang pada saat ingin berkolaborasi dengan kita, mereka itu tahu gitu kira-kira apa sih bidang dan kompetensi yang kita miliki, sehingga akan memudahkan orang lain untuk apa namanya untuk berkolaborasi dengan kita, atau mungkin di dalam sudut pandang netizen atau apa namanya masyarakat umum, mereka akan lebih mudah untuk mengenali kita, lebih mudah untuk memvalidasi kita terhadap apa yang kita punya gitu, kayak kompetensi maupun kekhasan atau keunikan dari kita gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga yakni meningkatkan kesempatan karir. Nah, setelah kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan karir, karena yang seperti saya jelaskan tadi, orang-orang itu sudah tahu apa sih apa namanya kelebihan kita, apa sih bidang
yang kita kuasai gitu, sehingga akan sangat memudahkan kita untuk diajak kolaborasi, untuk mendapatkan kesempatan karir kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat yakni tentunya memperluas jaringan, karena kita sudah dikenal oleh orang lain, sehingga jaringan jaringan pertemanan dan lain sebagainya itu akan semakin lama semakin meluas, teman-teman. Kemudian yang kelima yakni meningkatkan diferensiasi. Nah, diferensiasi ini maksudnya kita itu akan semakin tahu bahwa kita itu berbeda dengan orang lain. Nah, semakin tahu kita berbeda dengan orang lain, semakin mudah kita untuk membranding diri kita terhadap orang-orang, dan akhirnya kita akan mudah dikenal dan juga kita akan mudah meningkatkan probabilitas atau kemungkinan kita untuk meningkatkan kesempatan karir kita ke depannya gitu, teman-teman. Kemudian yang keenam yakni memengaruhi atau menginspirasi orang lain. Nah, ini tergantung dari tujuan kita, teman-teman ya. Kita itu membranding personal kita itu sebenarnya kita itu ingin memengaruhi atau ingin menginspirasi gitu. Kalau kita latar backgroundnya adalah kita sebagai pemimpin gitu, kita membuat sebuah komunitas, kita membuat sebuah kumpulan gitu, yang mana akan kita itu akan mempengaruhi orang-orang supaya ikut dengan apa yang komunitas yang kita buat. Kita mempengaruhi supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan mau diterima oleh orang lain gitu. Jangan kalau kita tujuannya yakni ingin menginspirasi, berarti kita hanya sekedar membuat sebuah konten atau sebuah hal yang supaya kita itu bisa membantu orang lain gitu, supaya kita bisa mempermudah apa yang sebenarnya orang lain itu yang dianggap sebagai hal yang susah atau hal yang menyedihkan gitu. Nah, kita itu membantu dan menginspirasi mereka gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir yakni memperkuat rasa kepercayaan diri. Nah, tentunya setelah kita mengenal diri kita sendiri, setelah kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, setelah kita meningkatkan kesempatan karir dan lain sebagainya, tentunya itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, teman-teman. Sehingga semakin lama semakin maksimal apa yang kita jalankan. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada rasanya kepercayaan diri, itu akan sangat menghambat apa yang kita jalankan, teman-teman. Sehingga dari situ, pada saat rasa kepercayaan diri semakin kuat, maka apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu akan semakin maksimal hasilnya. Nah, kemudian bagaimana sih strategi untuk membangun personal branding, teman-teman? Jadi saya mengutip dari Lane Calderwood, yang mana ada beberapa kerangka, ada 5 kerangka untuk membuat atau membranding diri kita sendiri untuk meningkatkan personal branding kita gitu. Jadi ada 5D, yakni define, design, determine, develop, and discover. Nah, yang pertama yakni define your goals. Nah, sebelum kita membuat atau mengembangkan personal branding kita, teman-teman, kita itu harus tahu tujuan dari apa sih tujuan kita dalam membangun personal branding itu. Karena seperti orang yang kalau keluar gitu, teman-teman ya, keluar rumah, kalau dia nggak punya tujuan yang jelas, pasti ya akan kebingungan gitu. Bukannya mendapatkan hasil, yang ada malah capek, teman-teman. Sehingga kita tuh harus jelas apa sih tujuan kita dalam membangun personal branding ini. Apakah hanya ingin mendapatkan followers dengan jumlah tertentu? Apakah hanya ingin dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang tertentu? Apakah ingin mendapatkan duit dan lain sebagainya? Contohnya adalah seumpama saya adalah seorang content creator gitu. Saya ingin membuat konten tentang edukasi gitu, teman-teman ya. Dengan niatan saya harap akun yang saya buat itu mendapatkan followers sekitar 100.000 gitu. Nah, pada saat saya sudah membuat konten dan ternyata berhasil mencapai 100.000 followers gitu. Nah, tiba-tiba saya itu udah bingung gitu. Karena apa? Karena saya sudah puas dengan apa yang sudah menjadi tujuan saya, yakni mendapatkan followers. Sehingga setelah mendapatkan followers, saya itu tiba-tiba hilang dari peredaran sosial media. Karena memang sudah tercapai gitu apa yang saya inginkan. Dan menurut saya itu bukan hal yang baik ya, teman-teman. Kalau bisa, kalau kita membuat tujuan dalam membangun personal branding,
Kalau bisa itu tujuan dengan jangka panjang, bukan jangka pendek, teman-teman. Sehingga kita tuh bisa apa namanya menjalankan atau mengembangkan personal branding kita dari hari ke hari. Tidak ada batasan dan tidak ada hal yang membuat kita berhenti, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua yakni design your brand. Nah, setelah kita menentukan tujuan, kenapa sih saya itu harus membangun personal branding? Nah, setelah menentukan tujuan, kita tuh harus bisa mendesain brand yang ingin kita tunjukkan kepada audiens. Nah, itu tergantung dari diri kita sendiri ya teman-teman. Karena apa? Karena setiap orang itu punya tujuan dan juga punya ciri khas masing-masing gitu. Kayak contohnya mungkin saya akan mencontohkan saya sendiri gitu teman-teman ya. Mungkin saya itu orangnya lucu atau mungkin pada saat apa namanya dilihat doang itu bikin orang ketawa gitu teman-teman ya. Nah dari situ pada saat saya menyadari hal itu, saya berpikir bahwa oh saya ini cocoknya menjadi orang komedian gitu. Nah dari situ saya itu akan mendesain diri saya selucu-lucunya supaya apa? Supaya saya bisa menarik perhatian netizen, perhatian masyarakat umum supaya mereka tertarik melihat lelucon saya gitu teman-teman. Sehingga saya itu sebelum itu harus benar-benar bisa mendesain gimana caranya saya bisa menjadi orang yang lucu, orang yang bisa membuat orang lain tertawa dan juga tertarik untuk melihat konten saya gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga yakni determine your platform. Jadi kita itu harus menentukan kira-kira platform apa sih yang harus saya gunakan gitu, tergantung dari audiens yang kita cari teman-teman. Jadi kalau sekiranya kalian ingin membuat konten teman-teman, konten yang mungkin video ya, video tapi kurang dari 3 menit, saya sarankan kalian menggunakan platform TikTok teman-teman. Kenapa? Karena di TikTok kan kalau boleh dibilang semua itu video dan videonya tidak terlalu panjang sehingga pada saat kalian ingin mencari audiens yang suka menonton video yang tidak terlalu panjang maka TikTok adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk saat ini. Kemudian pada saat kalian ingin membuat video yang agak panjang teman-teman yang mungkin lebih dari 3 menit. Nah, saya sarankan kalian menggunakan platform YouTube karena apa? Di YouTube ini kalian bisa upload video sepanjang apapun durasinya. Sehingga pada saat kalian ingin membuat konten yang mungkin lebih panjang dan juga kalian ingin audiens yang mendengarkan atau mungkin menonton video dengan durasi panjang, maka pilihan yang paling tepat adalah platform YouTube. Nah, apabila kalian ingin membuat konten yang berupa apa namanya kayak gambar-gambar dan mungkin tulisan-tulisan yang dicantumkan di gambar, maka untuk saat ini untuk yang sedang ramai ya platform yang terbaik adalah Instagram. Sehingga pada saat kalian ingin membuat itu dan juga ingin memperoleh audiens atau masyarakat yang lebih suka untuk membaca dari tulisan atau mungkin quotes di gambar-gambar, maka Instagram adalah pilihan yang paling tepat. Dan itu semua tergantung dari kalian masing-masing, teman-teman. Kemudian yang keempat yakni develop your content. Nah, setelah kita menentukan platform apa yang harus kita gunakan dan kita sudah mulai nih membuat sebuah konten, maka kita itu harus mengembangkan kontennya, teman-teman. Karena apa? Karena kita itu nggak akan pernah tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat di sosial media gitu teman-teman. Karena kalau kita hanya kontennya kita itu hanya itu aja, itu nanti akan membuat masyarakat atau audiens yang kita cari itu lama-lama bosan gitu teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti tiba-tiba ada konten kreator yang baru dan akan menyaingi kita gitu teman-teman. Sehingga alangkah baiknya kita tuh harus mengembangkan konten yang kita buat di platform yang kita pilih supaya tidak ada istilah vakum atau mati karena kita kalah saing dengan konten kreator yang lain teman-teman. Kemudian yang terakhir yakni discover your community. Ya ini kita harus bisa kelola followers, audiens, serta tim personal branding yang kita ajak dengan baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, berkaitan dengan mengembangkan konten, maka kita itu harus bisa mengembangkan konten sesuai dengan apa yang dicari oleh followers gitu. Maksudnya kayak cuma kita membuat konten di Instagram tentang tentang galau perbucinan dan lain sebagainya. Nah kita tuh harus benar-benar bisa
mengikuti kira-kira isu tentang galau perbucinan dari hari ke hari itu seperti apa gitu, supaya apa, supaya benar-benar pada saat kita membuat kontennya itu benar-benar bisa ngena dan relate terhadap semua pembaca, semua audiens yang melihat konten kita, teman-teman. Dan itu akan membuat kita itu semakin berkembang konten kita, sehingga itu adalah salah satu bentuk kita tuh bisa mengelola followers yang kita punya gitu, teman-teman. Dan juga biasanya kan kita tuh punya tim gitu, punya tim di sebuah untuk mengelola akun. Kita tuh juga harus bisa mengelola tim media sosial kita, supaya apa ya, supaya itu adalah bentuk dari pengembangan media sosial juga. Karena kalau sekiranya sudah akunnya besar, kemudian juga anggota dari komunitas kita itu semakin lama semakin berkurang gitu, atau mungkin kualitasnya semakin berkurang juga, itu akan sangat memengaruhi kualitas dari personal branding yang sudah kita sudah kita jalankan dari waktu ke waktu. Jadi sangat disayangkan kalau kita sudah mencapai di titik tertentu dalam menyebarkan personal branding yang kita punya, tiba-tiba berhenti di jalan karena ada permasalahan, entah itu dengan teman kita, entah itu dengan followers kita, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kita bisa mengelola komunitas kita. Nah, saya akan menjelaskan atau membagikan tips. Nah, bagaimana sih menemukan personal branding ini? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan dari awal, kita harus bisa mengenali value atau nilai dalam diri kita sendiri gitu. Kalau sekiranya saya ini orangnya lucu, maka saya itu harus bisa bagaimana caranya membranding diri sebagai orang yang lucu. Saya harus bisa membuat lelucon yang sekiranya bisa menarik para viewers, para audiens, para netizen, supaya bisa menonton setiap konten yang saya buat. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yakni harus bisa mengidentifikasi keahlian dan keunikan. Nah, seperti yang saya jelaskan yang awal tadi, seperti Cak Lontong ya, saya contohkan seperti Cak Lontong. Beliau punya keahlian yakni bercanda gitu. Beliau menjadi seorang komedian, tapi beliau itu punya keahlian dan keunikan tersendiri, yakni beliau bisa mencampurkan antara pemikiran logikal dengan lelucon gitu. Dan itu yang tidak dimiliki oleh siapapun, oleh komedian yang terkenal sampai saat ini. Sehingga beliau dari awal sampai sekarang masih bisa muncul, masih bisa berkembang personal branding beliau gitu. Kemudian yang ketiga, yakni harus menentukan target audiens. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, harus bisa menentukan kira-kira audiens siapa sih yang kita jadikan sebuah target untuk untuk menyebarkan personal branding kita. Karena ya tadi nanti akan sangat berkaitan dengan apa yang ingin kita tunjukkan dengan apa yang ingin audiens lihat dari kita gitu, teman-teman. Itu sangat penting. Kemudian yang keempat, yakni harus membuat pernyataan misi gitu. Maksudnya kita itu harus membuat secara detail apa sih tujuan atau misi dari penyebaran atau menunjukkan personal branding kita gitu. Apakah kita hanya ingin mendapatkan followers, apakah kita hanya ingin mendapatkan uang, apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang tertentu, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar diperhatikan secara detail. Kemudian yang kelima, yakni kita harus konsisten, teman-teman. Karena percuma kalau kita sudah bangun dari awal dengan baik, tiba-tiba kita berhenti tengah jalan, atau mungkin tidak konsisten untuk mengembangkan personal branding kita. Itu akan membuat kita lama-kelamaan semakin malas untuk mengembangkan personal branding kita, dan akhirnya kita vakum dan sudah tidak tampil lagi di sosial media gitu, teman-teman. Kemudian yang keenam, yakni kita harus bisa membangun jaringan, karena pastinya pada saat kita sudah berhasil membangun personal branding dan juga bisa terkenal di berbagai macam halayak umum, dan kalau kita tidak bisa membangun jaringan dengan mereka, maka itu juga sangat disayangkan. Karena kalau kita tidak bisa membangun jaringan, maka kita juga akan stuck
di situ-situ aja gitu. Karena tetap teman-teman, kita itu juga butuh kolaborasi, tidak hanya butuh kompetisi. Jadi kolaborasi itu juga penting, sehingga membangun jaringan itu sangat disarankan untuk keberhasilan dalam pengembangan personal branding kita. Kemudian yang ketujuh yakni kita harus bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Jadi dalam pengembangan personal branding, jangan anggap apa yang kita bangun dari awal itu sudah cukup gitu teman-teman. Nah tentunya kita harus meningkatkan keterampilan, kita juga harus meningkatkan pengetahuan dari apa bidang yang kita tujukan gitu. Karena semakin lama keterampilan dan pengetahuan itu semakin berkembang sehingga pada saat kita kurang bisa atau mungkin malas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, itu akan membuat kita tergeser oleh orang lain yang mungkin sama dengan kita, dalam artian sama-sama, contohnya sama-sama komedi gitu, tapi kita malas meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, akhirnya kita kalah saing oleh komedian yang lain yang mereka itu senantiasa mengembangkan diri secara keterampilan dan pengetahuan, dan kita akan kalah. Nah, maka dari itu sangat penting dan tidak boleh malas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Kemudian yang terakhir yakni menggunakan media sosial strategis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu harus bisa menentukan kira-kira konten yang ingin kita konten yang ingin kita buat, kemudian audiens yang kita cari itu kira-kira di media sosial mana sih gitu, yang tepat gitu. Pada saat kita sudah menemukan media sosial yang sekiranya tepat gitu teman-teman, kita juga harus bisa mengelola sesuai dengan program-program yang ada di sosial medianya. Jadi kita benar-benar harus bisa menguasai sosial media yang kita gunakan, sehingga itu akan sangat mempermudah kita untuk mengembangkan dan mensiarkan personal branding yang ingin kita tujukan kepada masyarakat, teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan bagaimana sih cara mengembangkan, bagaimana sih strategi untuk mengembangkan personal branding, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan ini bagaimana sih membangun personal branding melalui LinkedIn, gitu, teman-teman. Jadi teman-teman ini pasti pasti ada kemungkinan untuk bekerja, teman-teman ya. Nah, pada saat bekerja itu sangat disarankan menggunakan salah satu sosial media supaya apa? Supaya kita itu lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan juga untuk meningkatkan karir kita gitu. Nah, salah satu platform media sosial yang paling terkenal, yang paling yang paling sering digunakan oleh netizen, oleh orang-orang di sosial media, yakni LinkedIn, teman-teman. Jadi LinkedIn ini adalah platform yang mana di dalamnya kita itu akan mendeskripsikan diri kita itu siapa, kemudian juga menunjukkan bahwa kita itu lulusan mana, kuliah di mana, keahlian kita apa, supaya mudah untuk diketahui orang. Dan tentu saja kalau sekiranya apa yang kita tuliskan sesuai dengan apa yang dicari oleh salah satu HRD di suatu perusahaan, maka HRD itu akan menghubungi kita dan akan rekrutmen kita dan bisa bekerja di perusahaan tersebut. Maka dari itu saya ingin menunjukkan teman-teman gimana sih cara kita untuk membuat akun LinkedIn ini, teman-teman. Jadi saya sarankan sekarang kita membuat akun LinkedIn terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak LinkedIn, dan juga mungkin ada yang ini nggak punya akun LinkedIn nggak? Gimana teman-teman? Ada yang punya sebelumnya? Enggak, Kak. Oke, yang lain Baru mungkin ada buat yang kemarin punya. nggak, baru buat tapi nggak paham. Oke, mungkin saya akan ajarin teman-teman ya gimana sih cara bikin akun LinkedIn ini, karena ini sangat penting ya teman-teman untuk karir kita semua. Jadi saya akan tunjukkan. Apakah
ini screen saya terlihat teman-teman? Screen saya masih di PowerPoint atau sudah di Google Chrome ini? Belum, Kak. Oh, masih di PowerPoint ya, screen saya ya? Oke, oke, sebentar, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Masih loading, Apakah, Kak. oke, oke. Udah, Kak. Udah terlihat kan ya, Google Chrome Sudah, kan ya? sudah, Kak, sudah. Oke, Belum sebentar ya, masih terlihat. loading. Wait a minute. Oke, sebentar, sebentar. Saya logout terlebih dahulu. Oke, sebenarnya teman-teman ini agak sedikit lemot jaringannya. Oke, oke, sudah, sudah. Oke, sekarang kalian masuk ke akun ini. Saya ketik ya di kolom chat ya. Bentar, bentar. Oke, sudah saya kirim linknya teman-teman. Kalian bisa masuk. Sudah bisa masuk semua? Gimana teman-teman? Apakah sudah bisa masuk semua? Bener, Kak, bener. Oke, oke, ditunggu. Wait. Gimana? Sudah? Oke, bisa dimulai ya teman-teman. Ini linknya Oke. nggak bisa dibuka, Kak. Oh, nggak bisa dibuka. Yang lain bisa nggak? Enggak, Kak. Oh, nggak bisa. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya saya yang salah ini. Bentar ya. Biasanya Ya, kalau Kak. diketik itu kan, diklik kan langsung masuk tuh. Ini nggak ada. Oke. mana? Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Sorry, sorry, sorry. Wait a minute. Oke, coba ya teman-teman. Ya, Udah bisa? kalau ini udah bisa, Kak. Udah bisa. Oke, oke. Gimana yang lain? Udah bisa belum? Yang lain gimana? Kak, Udah. udah bisa, Kak. Oke, oke. Tampilannya seperti ini ya. Selamat datang ini ya. Atau gimana? Ada Iya. ada Iya, yang iya, bener. mungkin ada yang tampilannya lain? Gitu, Nggak ada Kak. kan sama semua kan? Oke. Oke, kita ini apa namanya bikin akun baru ya. Terutama kan banyak juga yang masih belum punya gitu. Nah, pasti tampilannya seperti ini. Selamat datang dan juga disuruh login teman-teman. Nah, saya sarankan sebelum apa namanya atau mungkin yang belum punya akun langsung dikaitkan dengan ini, ditautkan dengan akun Google teman-teman. Oh, bisa, Kak. Oh, iya, bisa ya. Nah, oke, sudah semua teman-teman sudah di apa tautkan dengan akun Google? Sudah? Baru mau Udah. dikaitkan. Oke, Oke. oke. Ditautkan dulu ya teman-teman. Sudah semua? Bentar, Kak. Oke.
Kalau udah, yang udah, ini tampilannya kayak gimana kalian? Gimana yang lain? Kan kalian udah login nih, udah ditautkan dengan akun Google. Nah, nanti kan setelah itu kan pasti muncul gitu tampilan. Tampilannya kalian kayak gimana? Apakah seperti ini? Ini Gimana? daftar dulu ya, Kak. Gimana? Daftar dulu. Oh iya, jadi sebelumnya Verifikasi kan Kak. ini kan sebentar. Baru ngaitkan Kak. Verifikasi. Oke. Verifikasi dulu teman-teman. Memang butuh waktu sih kalau gitu. Sebentar. Yang lain udah tahu kan ya? Kan ini ada beberapa teman sudah menautkan dengan akun Google. Nah, yang lain apakah sudah juga atau mungkin masih awal banget, masih kayak gini? Masih awal belum bisa nyantolin, Kak. Awal Oh, banget. oke. Ini ya buat yang mungkin masih belum menautkan. Jadi kan pasti awal-awal kalau kalian setelah klik link yang telah saya bagikan, pasti tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti kalian langsung scroll ke bawah, ada apa namanya? Ada tombol login dengan Google ini. Kalian klik, kalian kaitkan dengan akun Google kalian masing-masing. Gimana, bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, dikaitkan dulu ya teman-teman, ditautkan dulu dengan akun Google kalian masing-masing. Gimana, bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Yang lain gimana? Udah sampai mana prosesnya? Apa masih verifikasi? Masih muter-muter, Kak. Oke, ditunggu. Ini suruh buat akun dulu ya, Kak? Ya, Ya, kaitkan aja. ya ditautkan dulu sama akun Google. Nanti mungkin perlu verifikasi. Setelah itu nanti kan pasti langsung masuk ke platform LinkedIn-nya gitu. I might kill my ex. Asam masuk. Cheers. Yang lain gimana? Yang udah selesai, ada yang udah selesai belum? Yang udah berhasil login? Kak, ini ada tawaran kayak apa namanya masuk ke aplikasi link ini gimana? Eh, di web sebenarnya bisa sih. Di web aja. Oh, Karena kita belajar di web aja. Gimana? Udah berhasil masuk semua belum? Udah. Oke, tampilannya kalian kayak gimana? Kayak yang saya share screen ini, atau mungkin yang ini di sini, sebentar. Yang kayak gitu Kak. Cuma bedanya Yang di sama HP seperti Kak. saya. Iya, kakaknya pakai laptop. Cuma beda. Oke. Nah, sebentar. Setelah kalian berhasil login dan tampilannya seperti ini, kalian cari yang icon gini, yang tulisannya me atau saya ini. Kan di situ kan ada segitiga ini. Udah ketemu belum? Udah? Ya, Kak. Yang lain gimana? Udah ketemu yang lain? I might kill my ex. Masih muter dong. Oke. No more sobirin. Oke, yang lain sudah ini ya, tampilannya sudah gini semua kan ya? Nah, nanti cari icon sesuai dengan apa namanya foto profil akun Google yang kalian pakai. Kalian klik saja gitu. Kalau di laptop ini harus pencet segitiga dulu, terus lihat profil. Kalau di HP gimana? Ya Kak, lihat profil. Oke, semua ini ya klik lihat profil ya. Ya Oke, Kak. kita klik lihat profil. Oke, sudah tampilannya gini semua belum? Udah Kak. Oke, yang lain gimana? I might kill my ex.
Udah di tahap ini semua belum yang lain? Ayo lo. Gimana? Ayo Ada lo. kesulitan nggak? Ayo lo. Udah semua ya? Berarti udah clear ya? Udah semua udah masuk di apa tampilan ini semua ya? Oke. Langkah yang pertama adalah kalian harus apa namanya? Memasukkan foto profil. Nah, kalian harus mendapatkan foto profil kalian. Nah, saya sarankan foto kalian jangan terlalu formal dan jangan terlalu tidak formal gitu. Ya, foto formal tapi gayanya tidak terlalu kaku gitu. Jadi contohnya gini, Kalau PP anime bisa nggak kak? gimana? PP anime kak. PP anime. Iya kak. Oh, nggak apa-apa, cuman nanti ada pengaruhnya gitu pada saat HRD nonton apa namanya akun LinkedIn kalian gitu. Oh alah. Ya kak. Ya, oke. Ya udah kalian pasang foto dulu, bebas dulu aja kan kita kan masih belajar ya. Iya kak. Coba Iya kak. kalian tambahkan foto dulu. Udah selesai semua? Terserah mau foto anime, mau foto apapun, ini buat belajar. Tapi kalau setelah belajar ini nanti jangan foto anime lagi ya. Nanti akan PP latar mempengaruhi biru gitu boleh nggak? terhadap apa namanya personal branding kalian gitu. Foto latar biru. Terserah. Ini Udah buat kak. belajar aja gitu. Udah semua belum? Udah pasang foto semua belum? Udah. Udah. Oke. Oke, setelah pasang foto, nah di sini tuh ada icon pensil teman-teman. Udah ketemu belum? Udah. Udah. Nah, kalian klik. Masuk. Cheers. Nah, nanti kan isinya gini kan ada keterangan informasi dasar. Ya enggak? Iya kak. Nah, kalian bisa atur nama kalian. Ya, Alsat boy. sangat diwajibkan nama asli ya, jangan nama samaran. Alsat boy. Jangan malah dikira artinya, wah dia ini galauan terus gitu. Akhirnya nggak jadi direkrut deh. Personal brandingnya galau, Kak. Oke, ya nanti kalian isi ya nama asli kalian, nama lengkap, nama depan, nama belakang gitu. Kemudian scroll. Nah, posisi saat ini, maksudnya adalah kalau sekiranya kalian apa namanya sudah bekerja gitu ya, sudah punya pengalaman bekerja gitu. Nah, kalian isi ini yang apa namanya posisi gitu. Sebentar. Nah, sebentar. Sorry. Industri itu dia siapa, Kak? Gimana? Orang tulus. Industri. Oh ya, industri itu maksudnya gini, kalau sekiranya kalian saat ini lagi bekerja gitu, nah kalian ini klik tambah posisi ini, kalian nanti isi posisi apa yang sekiranya sekalian kerjakan sekarang, kemudian industri itu perusahaannya gitu, atau tempat bekerja kalian gitu. Nah, berhubung kalian masih siswa, mungkin hampir semua dipastikan mungkin belum bekerja di suatu perusahaan, maka menurut saya tidak perlu diisi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita langsung scroll saja ke bawah. Nah, ini pendidikan gitu. Nah, pendidikan kalian itu sekarang apa gitu? Sekolah di mana gitu? Pendidikan terakhir. Nah, kan pasti kan kalian kan kalau nggak SMA, MA dan juga SMK ya. Nah, nanti kalian isi sesuai dengan pendidikan kalian gitu. Kalian langsung pilih ini plus tambah pendidikan baru gitu. Boleh nggak kak? Misalkan tulis masih nunggu hasil UMPTKIN. Ya berarti kan status kalian masih camaba ya, calon mahasiswa baru. Berarti Oh ya. kalian nulisnya itu bukan sebagai mahasiswa di PTKIN, tapi sebagai lulusan SMA atau MA atau SMK gitu teman-teman. Ya kak. Oke, sudah selesai semua ya, sudah bisa dipahami ya. Ya kak.
Save aja, Kak. Oke, terus di bawahnya lagi yakni lokasi. Lokasi seperti negara, kemudian juga kota. Indonesia. Sulawesi Selatan. Oh, ini jauh-jauh ya, ada yang Sulawesi, ada yang Sulawesi dan lain sebagainya ya. Mari. Iya, Kak. Oke, Jauh di mata. Dekat oke. di Zoom. Dekat tuh Kak. Oke. Nah, setelah mengisi lokasi seperti negara dan kota, nah pada saat scroll lebih ke bawah lagi itu ada informasi kontak. Yaitu bisa isi seperti apa namanya email, kemudian juga mungkin kalian punya apa namanya Nomor WA boleh, eh, Kak? nomor WA, kemudian apa namanya alamat kalian seperti itu teman-teman. Nah, kalian bisa tambahin sendiri. Dan mungkin kalian punya website gitu, kayak punya blogspot gitu ya. Nah, kalian bisa tambahkan juga di tambah website ini teman-teman. Gimana? Sudah praktek semua ini atau belum? Udah, Kak. Dan Nomor juga nih WA. teman-teman, kalau kan ini kan ya di LinkedIn ini kalian tuh bisa apa namanya membuat output atau membuat link LinkedIn kalian sendiri yang bisa kalian share ke orang-orang sekitar atau ke orang lain. Nah, kalau sekiranya kalian ingin merubah apa namanya link dari LinkedIn kalian, itu kalian scroll ke atas ini, di atasnya nomor telepon dan email ini kalian bisa klik. Oh, sorry, salah. Ternyata itu udah ini ya, udah paten. Jadi apa namanya, nggak bisa dirubah lagi. Tapi mungkin ini sih dirubahnya di sini kayaknya. Oke. Oke, ini ya kembali ke menu ini dulu ya. Udah selesai semua belum? Udah, Kak. Udah save langsung aja, Kak. Save aja, Kak. Oke, saya akan ini menunjukkan ke adik-adik sekalian gimana caranya mengedit LinkedIn kalian gitu. Jadi LinkedIn itu punya link. Nah, link ini yang akan kalian bagikan kepada beberapa HRD yang mungkin sekiranya kalian akan melamar pekerjaan ya. Jadi supaya link kalian itu mudah untuk di apa namanya, mudah untuk dibaca, mudah untuk dikenal gitu. Nah, nanti di apa di menu yang menu awal seperti ini teman-teman, di pojok itu ada apa namanya tulisan ini apa namanya icon pensil gitu di menu edit URL unik Anda gitu. Udah ketemu belum? Halo, gimana? Udah Kakak. ketemu menu edit URL unik Anda? Udah. Oke, ini ya langsung klik apa namanya menu pensil, bukan menu si icon pensil ini, diklik. Nah, nanti kalian bisa atur edit gitu. Nah, kalau apa namanya yang bisa kita ubah itu cuma belakangnya doang. Jadi kayak www.linkedin.com ini tuh itu udah dari sananya teman-teman. Nah, yang kita ubah adalah ini apa Ini aja ya, namanya Kak. yang belakangnya doang gitu. Nah, kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan saya sarankan itu tidak jauh dari nama panjang kalian, teman-teman. Supaya apa? Supaya lebih mudah dikenali oleh HRD yang akan kalian apply gitu. Udah bisa? Gimana? Udah bisa diedit? Atau mungkin ada yang masih belum paham? Mending gak usah edit ya, Kak. Kalau nggak diedit juga nggak apa-apa sih. Ya, Oh, kakak cuma memberitahu aja kalau sekiranya kalian ingin mengedit gitu. Oke, kalau sudah coba scroll ke bawah. Oh, sebentar. Saya stop share sebentar. feeling right now. Bentar ya teman-teman. Bentar.
Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah Udah, ya? Kak. Oke, oke. Kemudian kalian coba scroll ke bawah. Nah, kalian juga bisa membuat postingan teman-teman ya. Jadi mungkin kalian apa namanya postingan kalian adalah kalian ini ingin mencari pekerjaan gitu teman-teman. Nah, kalian bisa membuat postingan dengan menjelaskan bahwa kalian ini lulus dari universitas atau sekolah mana, dengan pengalaman kalian apa, pengalaman organisasi atau mungkin komunitas apa dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi kalian bisa buat posting gitu. Ini mirip kayak Facebook ya, Kak? Iya iya betul-betul kayak Facebook. Tapi bedanya kalau di Facebook kan kalian bisa curhat masalah apa kayak galau karena perbucinan dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak bisa teman-teman. Nanti malah HRD-nya malah ilfil sama kalian. Nanti juga ikut galau. Oke, oke, oke. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Oh, ini bisa dihubungkan sama kontak ya, Kak. Misalkan ada ya teman juga. Gimana gimana? Ini bisa kayak nemu kayak sekontak gini nggak, Kak? Misalkan sekontak kita ada yang begini, ini Oh, sama. bisa. Jadi kita juga bisa ya semacam Instagram lah kalau sekiranya kita ngefollow siapa gitu ya. Nanti akan ada apa namanya akun-akun yang disarankan untuk di-follow dan itu nggak jauh dari apa yang kita follow dan nggak jauh dari apa namanya akun yang kita tautkan gitu. Oh iya, Gimana yang lain bisa dipahami ya? Alhamdulillah, Kak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ajarkan tentang personal branding dan juga penggunaan LinkedIn. Dan terima kasih teman-teman sudah sangat antusias untuk mengikuti. Saya sangat senang kalian aktif dan juga responsif. Sehingga semoga apa yang kita pelajari sekarang bisa bermanfaat dan juga bisa kalian aplikasikan untuk di dunia kerja nanti. Oke, sekian dari saya. Saya serahkan kembali ke Kak Umi. Baik, terima kasih Kak Zidan atas materinya yang sangat insightful sekali dan pastinya akan bermanfaat bagi adik-adik untuk menjadi mahasiswa nanti gitu ya. Jadi menarik banget nih kalau kita ngomongin soal personal branding karena ini berkaitan sama karir kedepannya gitu. Nah, terus personal branding ini juga sebagai kayak ciri khas kita, kayak kita tuh sebagai apa gitu. Nah, uh, sebelum kita beralih ke Q&A dengan audiens, uh, aku mau nanya nih Kak. Jadi pertanyaan dari moderator dulu ya Kak. Kak Jizan, boleh tanya kan? Boleh, silakan. Jadi ketika kita berusaha membangun personal branding, itu kan pasti kadang ada rasa takut gitu, rasa takut anggapan kalau misalnya orang-orang tuh bakal ngomongin kita pamer atau apalah gitu. Nah itu gimana tuh Kak, cara kita mengatasi kayak anggapan-anggapan dari orang lain tadi. Terus yang kedua, boleh nggak sih Kak kita kalau misalnya mau personal branding itu nggak jadi diri kita sendiri. Kita kayak ngelebihin skill kita atau kita niru-niru orang lain itu. Kira-kira gitu boleh nggak Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali pertanyaannya karena ini sangat relate pada saat kita ingin memulai dan juga pada saat mungkin kita sedang menjalankan apa namanya untuk mengembangkan personal branding kita gitu. Nah, perlu kita ketahui semua teman-teman, hakikat kita hidup itu menilai dan juga dinilai. Jadi ada sebuah keniscayaan bahwa kita itu tidak mungkin terlepas dari penilaian orang, digibain orang, dijelek-jelekin orang, itu pasti itu adalah sebuah keniscayaan. Sehingga kita tidak usah terlalu mikirin hal yang pasti tidak bisa kita kontrol dan kita tuh hanya fokus dari apa yang dari awal menjadi tujuan kita gitu dalam personal branding gitu. Sehingga memang ini penting ya untuk menjaga kesehatan mental kita terutama. Maka dari itu kita hanya fokus dari tujuan awal kita untuk membangun personal branding itu apa gitu.
Nah, kalau kata guru saya dulu, jadilah tank yang berjalan dengan kokoh meskipun tank itu ditembak dari berbagai macam arah, tapi dia itu tetap kokoh, tetap kuat, dan tetap fokus berjalan menuju ke tempat yang akan dia singgahi gitu. Sehingga jangan terlalu memikirkan segala hal yang di luar dari apa yang bisa kita kontrol, tapi fokus dengan tujuan, dengan janji kita di awal, tujuan dari apa yang akan kita capai dari pengembangan personal branding tadi. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sih kalau sekiranya kita ingin menjadi orang lain gitu, ingin meniru orang lain dalam upaya mengembangkan personal branding gitu ya, Kak ya? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan dari awal, yang namanya personal branding itu alangkah baiknya kita tuh bisa menonjolkan keunikan kita sendiri gitu. Yang mana itu akan lebih efisien, lebih efektif upaya kita dalam pengembangan personal branding itu tadi. Sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau kita ingin meniru orang lain gitu. Tapi kalau dalam istilah apa namanya, istilah di sosial media itu ada hak cipta dan lain sebagainya gitu. Kita benar-benar ingin meniru secara 100% atas karya orang, atas apapun yang dilakukan orang yang kita tiru, itu kalau menurut saya itu kurang etis, sehingga alangkah baiknya kita berusaha untuk menjadi diri sendiri, untuk mengembangkan personal branding kita sendiri, supaya orang lain tuh lebih mengenal kita sebagai diri kita sendiri, bukan sebagai plagiat gitu. Tapi sebenarnya itu sah-sah saja asalkan tidak mengganggu apa namanya proses orang lain gitu. Mungkin itu dari saya. Gimana Kak Umi? Oke, makasih ya Kak jawabannya. Nah, jadi itu tadi adik-adik, kalau misalnya nih, kalian mau nyoba personal branding, tapi kalian takut dikatain pamer atau apalah sama teman-teman kalian, itu jangan dihirauin gitu ya Kak ya. Tetap jadi diri kalian sendiri juga. Jadi, ternyata langkah kecil yang kita lakukan itu tentunya akan berdampak besar di kemudian nanti, gitu ya Kak ya. Ya benar banget Kak. Jadi kita tuh harus apa namanya mempertimbangkan banyak hal dari segi yang paling kecil sampai segi yang paling besar. Karena apa? Karena kalau kita semua ingin membangun sebuah rumah gitu ya teman-teman. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, kita tidak boleh ketinggalan satu batu bata pun. Karena apa? Karena kalau kita menghiraukan hal yang kecil itu dan tidak kita perhatikan, maka suatu saat nanti bangunan itu roboh gitu. Maka sangat penting sekali kita perhatikan banyak hal meskipun itu hal yang paling kecil gitu Kak. Oke, terima kasih ya Kak Zidan. Nah, berikutnya saya akan membuka kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya, dan kesempatan pertama ini akan saya berikan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand, dan juga bisa menyebutkan nama, domisili, dan juga pertanyaannya. Ya, yang mau bertanya. Oke, udah dapat 1, 2 lagi? Ayo, silahkan, tanyakan. Kira-kira belum pahamnya di mana nih? Ini penting loh personal branding itu. Lalu 2 lagi. Oke, sambil menunggu penanya lain, mungkin kita bisa langsung aja ke Pamungkas, silahkan. Iya, halo Kak. Halo. Tapi saya nanyanya itu agak di luar topik tentang personal branding, boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Tapi Silahkan. ada hubungan juga sih sama masih dalam topik perkawinan gitu lah Kak. Gini Kak, saya mau tanya tentang masalah itu Kak, freelance Kak. Kan kita sebagai mungkin ke depannya kayak sebagai mahasiswa kan butuh tambahan uang gitu kan ya Kak, tambahan uang. Lah kan ada saran untuk menjadi seorang freelance gitu. Lah sementara kita ini tidak punya background seperti kayak penulis lepas atau seorang data entry atau programming atau apapun lah itu Kak. Nah tipsnya tuh saya mau tanya kayak gimana langkah-langkah kita menjadi seorang freelance tapi kita tidak punya basic-basic yang seperti itu Kak. Nanya itu aja Kak. Oke, bisa langsung saya jawab ya Kak ya. Oke, baik, terima kasih Kak Pamungkas atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya karena memang ini juga banyak di antara kita sebagai mahasiswa itu juga galau mengenai saya itu ingin freelance gitu.
Tapi ternyata pada saat kita ingin freelance itu dibutuhkan beberapa kemampuan atau keterampilan tertentu gitu ya. Tapi kita itu nggak punya gitu. Nah, gimana solusinya gitu? Nah, yang pertama kalian itu harus belajar basicnya dulu. Kenapa? Karena nggak mungkin juga kita kerja gitu ya meskipun freelance, tapi kita nggak punya basic apa-apa gitu. Kecuali memang di sebuah instansi tersebut itu memang memperbolehkan seorang yang mungkin memang masih nol banget gitu buat kita situ nanti akan difasilitasi berupa workshop dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan kalau sekiranya teman-teman ingin freelance tapi masih kurang percaya diri gitu akan kemampuannya, lebih baik kalian mengikuti workshop terlebih dahulu, mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan terlebih dahulu supaya kalian bisa lebih baik, lebih maksimal pada saat ingin mendaftar dan juga bisa diterima dan juga bisa bekerja lebih maksimal dibandingkan pada saat kalian tidak punya kemampuan itu. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zidan. Gimana Kak Pamungkas? Bisa diterima? Ya, bisa Kak. Tapi boleh Kak, dikit lagi. Saya cuma nanya pendapatnya doang. Kayak menurut Kakak itu jadi freelance apa gitu Kak? Maksudnya gimana Kak? Ya, menurut pandangan Kakak itu jadi freelance yang maksudnya itu jenis apa gitu Kak? Menurut pandangan Kakak doang gitu. Oh, maksudnya lebih baik jadi freelance yang seperti apa gitu Kak? Apakah seperti itu Kak? Iya, jenisnya gitu Kak. Misalnya kita jadi seorang penulis lepas kah atau apa gitu. Oh, oke. Bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu tergantung pada diri kita ya, tergantung kesibukan. Kita kan setiap orang kan punya kesibukan masing-masing, punya waktu luang masing-masing. Ada yang waktu luangnya cuma beberapa jam, ada waktu luangnya itu yang lebih banyak gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Sehingga itu tergantung dari tiap orang. Kalau sekiranya ada tipikal orang yang dia itu memang saat itu kebutuhan keuangannya itu lebih banyak gitu ya. Dan kebetulan juga waktunya juga lebih banyak sehingga sangat disarankan untuk kerja paruh waktu, benar-benar kerja paruh waktu untuk menambah basis keuangan dia gitu. Nah, kalau sekiranya dia itu punya waktu luang yang mungkin lebih sedikit tapi juga sebenarnya tidak terlalu urgent banget untuk menambah isi dompet dan lain sebagainya. Maka dianjurkan ya untuk mungkin bisa dibilang freelance, tapi freelance yang mungkin memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu, dengan waktu waktu paruh yang lebih sedikit dan lain sebagainya. Gimana Kak Pamungkas? Oke Kak, sip Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi perhatiin lagi ya Kak. Bisa nggak nanti time manajemennya, terus yang penting mungkin bisa nih dilihat dari minat kita tuh di mana, terus kita bisa ikut pelatihannya gitu ya Kak ya. Terus mungkin bisa coba pengalaman baru, nanti pasti insya Allah bisa tuh dapat freelance. Ya nggak Kak? Oke Kak. Oke. Oke, selanjutnya nih, 2 penanya lagi, silahkan. Kira-kira mana yang belum paham, boleh banget nih ditanyain. Ayo, ada yang mau nanya? Mungkin Al mau nanya? Enggak Kak, enggak. Udah rinci Kak materinya. Alhamdulillah Kak paham. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita mungkin bisa itu ya, kakak yang nanya gitu maksudnya. Lewat kuis nih, gimana? Nggak ada yang nanya nih? Gimana tuh Kak konsepnya Kak, konsep kuisnya Kak? Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita kuis saja ya. Kak, saya boleh tanya lagi nggak Kak? Boleh, silahkan. Boleh ya. Maaf Kak ya. Itu Kak tentang portofolio Kak. Kan saya pernah dengar itu ya Kak ya. Misalnya kita mau cari kerja, ada
ada kata yang nggak saya mengerti itu tentang portofolio. Kak, bisa tolong jelaskan Kak tentang portofolio gitu Kak? Oke, oke. Oke, sip. Jadi memang sebelum kita bekerja, itu kita harus mempersiapkan portofolio. Nah, apa sih kegunaan portofolio itu? Jadi, portofolio itu isi yang menggambarkan kita itu siapa gitu. Karena kan kita kan pada saat apply pekerjaan, kan pasti hampir semua besar kemungkinan HRD itu nggak kenal kita gitu loh. Jadi itu kita benar-benar harus bisa memaksimalkan bagaimana cara kita bisa mengenalkan diri lewat portofolio tadi gitu. Nah, apa sih isi dari portofolio? Yang pertama pasti pas foto. Yang kedua tentang deskripsi diri, bagaimana cara kita mengenalkan diri kita sebaik-baiknya gitu. Kemudian yang ketiga tentang mungkin kalau sekiranya kalian belum punya pengalaman bekerja atau mungkin magang, kalian bisa jelaskan pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau sekiranya kalian juga punya prestasi yang selinier dengan posisi yang kalian ingin dapatkan, kalian juga bisa cantumkan. Kemudian juga yang pasti kalian harus mencantumkan kontak person kalian, entah itu WhatsApp, entah itu email, dan lain sebagainya. Dan itu juga ada hal lain, beberapa hal yang harus kalian cantumkan sesuai dengan permintaan dari perusahaan yang kalian apply tadi. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Oke Kak, terima kasih Kak ya. Baik, sama-sama, Kak. Oke, menarik nih ngomongin soal portofolio. Biasanya di LinkedIn itu juga berkaitan erat sama portofolio ya Kak Cidan ya. Iya, Kak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Ayo nanya teman-teman. Nanya Gimana? sekali juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, kakak yang nanya deh. Kita coba. Kakak nanya lewat kuis ya. Sebelumnya udah pernah pakai Kahoot kan? Apa Kak? Kahoot. Kayaknya pernah sama Kak Yazid deh. Iya Kak. Bentar ya. Oke, teman bisa buka Kahoot ya. Bentar, kakak akan nulis di kolom chat. Wait. Mungkin bisa itu pakai Google terus searching Kahoot gitu. Mungkin dikirimkan linknya aja, Kak, di kolom chat, Kak, supaya teman-teman bisa mudah untuk mengaksesnya. Oke, bentar ya. Siap Kak. Oh ini yang kayak jawab-jawab pertanyaan itu ya Kak. Betul banget. Pernah sama Kak Yazid. Iya. Nah, bentar. Coba. Bisa diklik gak ya? Belum Kak. Gak bisa Kak. Udah Kak. Yuk, yang lain bisa gabung. Karena nggak ada yang nanya ya udah jadi kakak yang nanya. Oke.
Kalau nggak bisa search di Google Kahoot, terus habis itu masukin kodenya. Nah, kodenya ini ada 1491269. Yuk, dicoba yuk. Pakai nama asli ya, kalau bisa. Oh, oke. Yuk, yang lain. Udah terlanjur alasan boy, Kak. Oke, boleh. Yuk, kita tunggu sampai lebih 7 kali ya. 9 lebih 7. 4 menit lagi. Yuk, yang lain yuk. 10 lebih 7, Kak. Gimana? Waktunya bukan 9 lebih 7, tapi 10 lebih 7 kan Wita, Kak. Oh iya, lupa. Iya. Iya. Ya lah, yang lain. Ada berapa nih? 17. Ya, 17 dikurangi 2, 15. 10 deh, 10. 3 lagi. Kok Kak Ayo. nggak ikut? Halo. Oke. Ayo join yuk. 3 lagi deh, kita mulai. Ya, yang lain yang belum join. Oke. 2 lagi. Doang kok. 2 lagi. Yuk, yang belum join. Ayo Indah. Oke. Yuk, yang belum join. Jom. Jom. Join. Sekarang lagi kita mulai. Ini siapa yang belum join? Ada Bunga, Dita, Hilya, Ira, Khairunisa, Nurul. Ada Angel, Rani, Siti. Yuk, join yuk. Yo, panitia join. Ayo. Panitia. Udah 1 orang lagi deh. Kita mulai. Yuk, yang belum join. Yuk, join yuk. 1 orang lagi. Oke, udah ya. Oke, langsung kita mulai aja. Bismillah. Udah menang ya. Bismillah, nggak susah. Gampang. Yuk, ini mana yang bukan tujuan personal branding? Yang merah menciptakan identitas, yang kuning meningkatkan followers dan fans, yang biru meningkatkan kesempatan karir dan memperluas jaringan, dan yang terakhir memperkuat rasa kepercayaan diri. Ayo, yang mana? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seputar. Oke, jawabannya yang kuning ya, karena bukan. Siapa nih yang memimpin? Oke, Al memimpin ya. Kita lanjut, get ready, true or false. Ya. Agak baca soalnya agak pelan-pelan, Kak. Personal branding merupakan proses membangun dan mempromosikan citra unik sebagai pembeda dengan individu lain. True or false? Yang biru benar, yang false itu merah salah. Ulang. Personal branding merupakan proses membangun dan mempromosikan citra unik sebagai pembeda dengan individu lain. True or false? Yang merah false, yang biru true. Oke, True. mulai ya. Ya, betul, semua berarti udah paham nih. Seneng banget nih. Oke, siapa yang mau pimpin? Kak Umi ya. Saya nggak main ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Fansnya Kak Umi. Oke. Manakah urutan yang tepat dalam membangun personal branding? Urutan yang tepat, yang merah, tentukan tujuan, konsisten, kenali diri, bangun jaringan, tingkatkan keterampilan. Yang kuning, konsisten, kenali diri, tentukan tujuan, dan target audiens, dan bangun jaringan. Yang biru, tingkatkan keterampilan, konsisten, bangun jaringan, tentukan target. Dan yang hijau, kenali diri,
menentukan tujuan dan konsisten. Ya, belum jawab. Itu ya. Oke, nggak apa-apa. Time is up kak. Nggak apa-apa ya. Padahal dia mau jawab merah padahal kak. Nggak apa-apa ya, belum Kasih beruntung. poin itu kak, kasih poin manual kak. Bisa, nggak bisa. Oke, ini Kak Omi masih memimpin ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Ya Allah. True or false ya. Ketika personal branding, kita boleh menjadi orang lain dan tidak harus sendiri. True or false? Ketika personal branding, kita boleh menjadi orang lain dan tidak harus menjadi diri sendiri. Yang biru benar, yang merah salah. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Ini diklik ya. Diklik di layar kalian. Langsung klik aja. True. False. Oke, jawabannya ya. Salah ya. Oke, jadi kalau personal branding itu harus tetap jadi diri sendiri. Love yourself. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Apa saja jenis media sosial yang dapat digunakan untuk membangun personal branding? Yang merah ada Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Yang kuning ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Yang biru ada XFM, LinkedIn, Instagram, dan YouTube. Dan yang hijau semua jawaban benar. Ayo yang mana? Yang Semua jawaban benar kan kak? Ya, dipilih ya, dipilih. Semua jawaban benar kan kak? Nggak tahu. Ayo dong. Klik ya. Oke, jawabannya semua jawaban benar ya. Soal sosial media. Time is up kak, masih sudah jawab loh kak. Curang ini kak. Nggak ada emosi ya. Curang nih kak. Tidak bersahabat dengan saya kayaknya kak. Ini masih memimpin. Oke, kita lanjut ya. Mengapa kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu? Yang merah agar mengetahui kekurangan maupun kelebihan kita. Yang kuning agar mengetahui value dan keunikan sehingga mempermudah personal branding. Yang biru agar sesuai dengan passion maupun tujuan kedepannya. Dan yang terakhir yang hijau semua jawaban benar. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Time is up kak. Curang ini kak. Oke, jawabannya yang hijau ya, semua jawaban. Siapa yang memimpin? Masih admin ya? Ayo, kita kalahkan admin. Oke, Ayo di bawah ini manakah influencer yang membangun personal branding dalam bidang pendidikan? Ini ada fotonya ya sebenarnya. Jadi yang merah itu ada Deddy Corbuzier, terus yang kuning itu ada Tiara, terus yang biru ada Desta, dan yang hijau ada Jeremy Pauline. Dalam bidang pendidikan. Pada tahu nih kayaknya. Jerome Pauline. Desta aja kak. Desta boleh. Oke, wah ada yang jawab Desta. Oke, jawabannya Jerome Pauline ya. Habis kak? Iya, habis. Seru-seruan aja. Oke, juara 3 ada Dita. Selamat ya Dita. Ya Allah, juara 4. Ini juara 3. Dan juara pertama adalah Jing admin. Selamat untuk admin. Hadiahnya ditanggung admin ya. Yang juara 1 jadi BA muda bermakna. Iya. Oke, selamat. Ya Allah, juara 4. Nggak apa-apa, udah bagus tuh. Oke, sekarang kita coba masuk ke pesan dan kesan ya. Selamat ya buat admin. Bentar. Oke, tadi kita udah melalui banyak sesi ya. Ada pemaparan materi yang keren banget dan tentunya itu kakak yakin akan berguna buat kalian ya ketika menjadi mahasiswa nanti. Nah, kakak pengen tahu nih gimana kesan-pesan kalian selama mengikuti webinar tips dan strategi personal branding ini. Silahkan bisa diklik, terus bisa disampaikan tuh gimana kesan-pesannya.
silahkan diungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Kak, ada presensinya nggak, Kak? Ada. Setelah ini ya. Yuk, boleh nih. Diklik linknya, terus boleh gimana nih pesan-kesannya selama mengikuti webinar personal branding ini. Materinya juga keren ya, terus materi juga jelas, sangat insightful sekali. Boleh toh disampaikan. Oke, terima kasih ya Indah. Bisa nih disampaikan di situ, di Mentimeter. Nih bisa diklik ya di sini ya. Kak, ini cuma apa ya? Cuma 25 huruf. Jadi disingkat aja. Kita paham Kata, bahasanya. alhamdulillah, singkat padat. Oke, yang lain. Yuk. Gimana nih pesan-pesannya? Boleh tuh, yang tadi nyampain di chat, bisa tuh disampaikan di Mentimeter. Oke, sambil menunggu jawaban yang lain, boleh nih kira-kira perwakilan 2 anak untuk menyampaikan pesan-kesannya selama mengikuti webinar Tips and Strategi Personal Branding. Ada yang mau mewakili? Ayo loh. Ayo loh, kalau nggak ada yang mau mewakili, kakak tunjuk. Tunjuk aja, Kak. Ayo. Yang belum nulis di sini kakak tunjuk ya. Lu kesal banget. Oke, yang belum nulis kakak tunjuk loh. Oke, kakak tunjuk ya. Gimana nih pesan-pesan selama mengikuti webinar tips dan strategi personal branding. Kalau kakak pengen dengar dari yang deg-degan nggak tuh? Lutfia. Jeng-jeng. Halo, Kak Lutfia. Ayo loh. Apakah masih di sini, Kak Lutfia? Atau udah ketiduran? Kak Lutfia? Ada ya. Coba Fahma. Kak Fahma. Ayo loh, Fahma. Halo, Kak Fahma. Ya, Kak. Nah, gimana nih kesan-pesannya selama mengikuti webinar yang kelima ini, strategi personal branding? Kalau aku seneng sih, soalnya nambah banget wawasan. Aku tuh kayak ngoh di dulu, oh ternyata kayak gini ya gitu. Seru juga, Kak. Jadi bermanfaat banget ya. Oke, terima kasih Kak Fahma. Sekarang coba satu lagi ya, kakak pengen dengar dari yang cowok deh. Yang cowok tinggal siapa nih? Tinggal Al sama itu ya, Pamungkas. Coba Kak Pamungkas deh. Gimana pesan-kesannya selama mengikuti webinar strategi dan tips personal branding? Ya, yang pasti tadi kan saya sudah banyak bertanya ya, pasti sudah menjawab semuanya. Terus ya bagus tuh Kak, sudah nggak ada lagi Kak. Bagus, sudah mewakili semuanya Kak. Ya, terima kasih ya. Ya mantap, kayak gitulah Kak. Oke. Oke, kalau ada yang mau nyampein pesan-kesannya lagi? Semuanya udah mewakili, Kak. Coba Al, gimana nih pesan-kesannya? Kesannya ya yang pasti selalu bersyukur dapat webinar gratis dan bermanfaat gitu loh, Kak. Pesannya teruntuk apa nih, Kak? Oh, untuk siapa aja nih, Kak?
pesannya. Boleh buat teman-teman yang ada di sini, buat kakak, buat pemateri, sama muda bermakna juga boleh. Nah, teruntuk teman-teman yang ikut Zoom ini atau ikut webinar ini, please lah bertanya kalau ada open Q&A gitu loh. Kan semua manusia itu berbeda pendapat. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, tanyain lah. Dan terima kasih juga kepada tim Muda Bermakna udah ngelaksanain webinar gratis dan bermanfaat. Ya, itu aja Kak. Oke, terima kasih Al. Nah, sebelum kakak akhiri, boleh nih isi presensi terlebih dahulu di kolom chat. Oh iya, sebelum kita akhiri, dari Kak Zidan, silakan nih Kak, kasih closing statement-nya buat adik-adik yang ada di sini. Ya, buat audiens yang ada di sini. Oke Kak. Jadi sebelumnya terima kasih banyak buat adik-adik, buat para peserta webinar pada malam hari ini. Kalian sangat luar biasa. Kalian masih menyempatkan waktu kalian untuk upaya untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti webinar ini. Karena memang webinar ini menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena pembahasannya adalah personal branding yang tentunya akan sangat penting juga untuk kalian terapkan baik dalam bentuk tulisan dalam hal portofolio seperti LinkedIn dan lain sebagainya maupun pada saat kalian ingin menjadi motivator, menjadi inspirator bagi banyak orang pada saat kalian ingin menerapkannya di sosial media gitu. Sehingga saya harap materi yang telah kita diskusikan bersama-sama ini bisa kalian terapkan, bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa sama-sama menjadi energi positif bagi semua orang. Itu mungkin dari saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zidan. Baiklah hadirin sekalian, dapat kita simpulkan dari sesi diskusi malam ini, yaitu mulailah dan berani untuk membangun personal branding karena hal tersebut itu dapat menunjukkan apa keunikan kita dan apa perbedaan kita dari individu lain. Nah, yakinlah bahwa kredibilitas kita tuh akan muncul sehingga kita dapat pengakuan dari bidang yang kita tekuni. Dan kita harus ingat bahwa setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang itu ada zamannya. Oke, akhirnya kita setelah selesai di penghujung acara. Terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pemateri, terus juga untuk audiens yang ada di sini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu ya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Jangan lupa galau adik-adik.